Candi Gedong Songo, Gunung Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Saat ini sedang diliputi kabut tebal. Alarm lagi lampunya. Nah, udah gelap, tambah kabut tebal, malam pula, komplit. Jadi mohon maaf, kami tidak bisa menunjukkan perjalanan kami yang melewati candi demi candi yang wah indah banget kalau siang hari. Sayangnya malam, sebenarnya malam juga bisa kelihatan kalau pas lampunya lagi nyala. Ya, karena lampunya alarm, kok alarm mati maksudnya nggak nyala. Terus kabutnya juga tebel, jadi apa mau ditunjukin gelap gulita. Tapi kami berdelapan ya. Kami delapan tidak menyerah, akan terus mencari letak di mana titik yang saya maksud di video kedua. Ini belum ada di pertengahan ini, baru melewati satu candi atau candi ke-1. Nah tuh gelap kan, nggak kata apa-apa. Kami aja kelihatan seperti hantu. Oh, gelap gulita. Hantu kelihatan kan? Jangan lari saja. Ini kalau ada hantu, nggak bisa dia nakuti, mau bagaimana? Dia pasti lari juga kejegur jurang. Matur nuwun Romo, tempatnya berhasil ditemukan. Ternyata di wilayah ini, tempat ini dikenal dengan sebutan sumber air suci. Ini pintu gerbang masuknya. Gelap gulita. Kamera Android saya hanya mampu merekam kabut karena suasananya cukup gelap. Nah, ternyata tempatnya di sini, wah, fasilitasnya sangat mewah. Ada toilet, ada aula, dan ini adalah situs air suci. Situs air suci
Candi Gedong Songo, Gunung Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Inilah tempat yang saya maksud pada video di bagian kedua. Ini adalah aula. Maaf. Biasanya si pelaku sebelum melakukan ritual itu melakukan mandi terlebih dahulu di sini. Setelah melakukan mandi di sini, kemudian dimulai ritual-ritualnya. Di sini saya menyaksikan ada bekas sesaji. Coba senteri malah ora ketok. Ini adalah bekas sesaji. Ternyata benar ini tempatnya, dan saya akan mencoba menelusuri lebih dalam lagi. Saya merasakan di sini ada goa. Jadi biasanya si pelaku pemuja sebelum melakukan ritual mandi terlebih dahulu di pancuran air suci. Setelah melakukan mandi di pancuran air suci, kemudian melakukan ritual di aula ini. Nah, setelah melakukan ritual untuk mengadakan perjanjian langsung dengan jin yang menguasai tempat ini, kemudian melakukan puasa di dalam gua, dan di sini ada gua. Saya akan mencoba mencari gua tersebut. Ayo ikut. Ini bongkahan batu, di mana di bawahnya ada lubang mirip seperti gua, tapi ini bukan gua. Ini bukan gua, hanya watu di bagian bawahnya itu kroak. Dan sepertinya mereka melakukan tirakat atau puasa bukan di sini. Coba kita cari. Coba ini ada jalan, coba kita telusuri ke sini. Barangkali goanya di sebelah sini. Ya, benar di sini guanya.
Nah, di sini mereka melakukan puasa untuk mengadakan perjanjian dengan bangsa jin. Demi mendapatkan kekayaan tanpa mengucurkan keringat, tanpa mengeluarkan tenaga. Walaupun nyawa keluarga bahkan orang lain dikorbankan. Sepertinya sudah agak lama tidak ada yang mengunjungi, mungkin karena ada larangan corona. Tapi di sini ada jejak juru kunci yang setiap harinya rutin mengunjungi. Itu ada tumpukan bunga, ada dupa, itu juga dupa. Saya akan mencoba untuk berkomunikasi lebih dalam lagi. Tolong Mas kasih jalan saya. Terus mundur terus. Saya akan mencoba melakukan komunikasi lebih dalam, dikarenakan proses ritualnya itu menurut saya tidak manusiawi, karena yang dijadikan korban bukan keluarganya sendiri, melainkan orang lain yang tidak tahu menau tentang apa yang diniati oleh si pelaku. Hanya sekedar atau sebatas pernah memakan uang 10.000 bisa dijadikan tumbal untuk kekayaan pribadinya. Ini tidak bisa dibiarkan dan ini tidak manusiawi. Kalau yang dijadikan tumbal adalah keluarganya sendiri, itu urusan dia sendiri. Tapi ini banyak menyangkut orang-orang yang sama sekali tidak tahu menau. Jadi harus dihentikan. Bisnis konyol ini harus dihentikan. Dan saya akan mencoba untuk menghentikannya. Semoga Romo mangestoni. Dan perjanjian konyol, bisnis konyol, usaha konyol ini bisa berhenti. Artinya, jika masih ada orang yang datang ke sini dan melakukan ritual-ritual pesugihan yang konyol ini, mereka tidak akan mengalami keberhasilan sama sekali. Karena yang bersangkutan, jin yang dimaksud, jika dia mau akan saya sempurnakan. Jika tidak mau, dia akan saya hentikan, lalu saya beri saran untuk kembali ke tempatnya. Dan tempatnya bukan di sini. Ini adalah taman wisata, taman hiburan bangsa manusia yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhur bangsa manusia. Jadi bangsa jin tidak boleh ikut menguasai tempat ini, karena ini adalah warisan leluhurnya bangsa manusia. Apalagi sampai menggunakan tempat ini untuk berbisnis nyawa manusia. Kenapa? Batu akik. Ada batu akik
itu akik muncul, ambil saja, nggak masalah. Ambil saja. Barangkali ada manfaatnya, barangkali ada gunanya. Coba kita mundur, balik lagi ke sana. Saya akan mengambil lokasi untuk duduk bersila di sana. Cukup. Sini cukup. Coba ke sini. Coba ngumpul di situ. Ini urusan saya, ini pekerjaan saya, dan ini akan saya lakukan sendiri. Terlalu berisiko kalau panjenengan ikut. Jadi saya akan menyelesaikan pekerjaan ini, urusan ini, kepentingan ini sendiri. Tapi bukan berarti panjenengan tidak boleh menyaksikan. Kalau panjenengan ingin menyaksikan apa yang terjadi ketika saya melakukan sesuatu di sini, panjenengan boleh melakukan patrap samadhi di aula sana. Yang digunakan cukup kunci. Caranya, tekniknya, Romo nyuwun pangestu lan pengayoman. Perlu kangge meruhi kahanan kang ana ning kene. Kemudian lakukan patrap kunci, membaca kunci 7 kali, lalu tangannya diturunkan ke posisi yang paling nyaman. Bersamaan dengan turunnya tangan, diposisikan di posisi yang paling nyaman sembari membaca kunci, dan bacalah kunci terus menerus di dalam samadhi itu. Jangan menutup mata, buka mata kalau ingin mengetahui lebih detail. Jadi kalau ada kejadian apa-apa secara kasat mata, panjenengan bisa mengetahui, bukan hanya secara batin. Bisa paham? Jika sudah selesai tanpa saya suruh, lakukan palunggu panutup. Saya akan melakukan pekerjaan ini sendiri karena ini terlalu berisiko buat panjenengan. Namun bukan berarti panjenengan tidak boleh menyaksikan karena ikut ke sini menemani saya. Nah, kalau panjenengan ingin ikut menyaksikan apa yang terjadi ketika saya melakukan sesuatu di sini, maka lakukan patrap samadhi. Yang digunakan cukup kunci. Tekniknya, Romo nyuwun pangestu lan pengayoman, perlu kangge meruhi kahanan kene. Kemudian lakukan patrap kunci, baca kunci 7 kali, turunkan tangan, diposisikan ya di posisi yang paling nyaman
Sembari menurunkan tangan setelah patra kunci, bacaan kuncinya tetap terus berlanjut. Kemudian bersamadi tapi dengan membaca kunci terusan. Sembari menikmati. Di sini terlalu gampang ya. Suasana di sini terlalu gampang untuk dinikmati. Nah, suasana di sini inilah yang jenengan nikmati sembari membaca kunci. Kalau panjenengan memiliki jatah untuk mengetahui gaib yang terjadi di sini, panjenengan akan mengetahui, akan menyaksikan. Setidaknya bisa mendengar atau merasakan kejadian yang terjadi ketika saya melakukan sesuatu hal di sini. Paham? Monggo jenengan masuk ke dalam aula dan mulai melakukan seperti yang saya tunjukkan tadi. Sedangkan itu penopang HP-nya biar di sini karena saya akan merekam diri saya sendiri. Sono.
ternyata tempat ini itu hanya sebatas perwakilan. Kalau pusatnya itu ada di Rawapening, Ambarawa. Sistemnya sama, yaitu dengan sistem perkawinan. Hanya saja korban yang dijadikan tumbal di sini tuh tidak sesuai aturan dari Rawapening. Jadi orang-orang malas yang ingin hidup kaya raya itu sangat banyak. Yang menempuh jalan pintas dengan cara memuja bangsa jin. Antriannya di Rawapening itu tidak terhitung. Antriannya itu. Nah, untuk mendapatkan giliran antrian ini tidak cukup sebulan 2 bulan. Walaupun masih dalam antrian, itu biayanya sudah berjalan. Nah, tempat ini menjanjikan untuk bisa diterima mencari pesugihan di Rawapening tanpa melalui antrian. Jadi jin yang membuka perwakilan di Candi Gedong Songo, Gunung Ungaran, Semarang, itu menjanjikan siapa saja yang melalui dia tidak langsung ke Rawapening itu tidak akan melalui antrian, dan dia bisa menjamin langsung diterima tanpa proses. Itu yang dijanjikan. Namun ada korban tambahan selain korban yang diharuskan sesuai aturan di Rawapening, yaitu meminta korban siapapun, bebas, boleh dari keluarganya sendiri, boleh dari orang lain. Yang penting orang yang hendak dijadikan korban itu tadi pernah ikut makan hasil jerih payahnya. Untuk menutup perjanjian terlarang atau bisnis konyol itu di Rawapening, saya rasa saya belum waktunya. Karena apa? Karena pesugihan di Rawapening selain kelas besar ya, sepertinya itu juga menjurus ke nasib atau takdirnya manusia. Tapi kalau tempat yang dijadikan perwakilan ini, saya berhasil menutupnya. Artinya, jika ada orang-orang yang malas bekerja tapi ingin hidup enak di dunia, apa-apa keturutan, dan melakukan penyupangan di sini, melakukan pesugihan di sini, tidak akan mengalami hasil apapun, sekalipun juru kuncinya berusaha semaksimal mungkin membantu orang tersebut, tetap tidak akan mengalami hasil apapun. Karena tempat ini secara gaib yang difungsikan untuk melakukan bisnis konyol tersebut, saya tutup. Dan saya telah mengancam, jika sampai tempat ini digunakan untuk seperti itu lagi, maka akan berhadapan dengan saya. Jadi mohon maaf, barangkali ada orang-orang tertentu yang sampai menyaksikan video saya ini dan mengenal betul tempat ini. Mohon maaf. Saya melakukan ini sebagai wujud kesadaran rasa cinta kasih sayang saya
kepada sesama hidup, terutama panjenengan-panjenengan yang telah lupa diri. Sungguh, manusia hidup itu tidak memiliki kekurangan dalam bentuk apapun. Kalau kita mau mengkajinya, kalau kita mau mempelajarinya, kalau kita mau mendalaminya, kalau kita mau mengenalinya. Jadi, tanpa melakukan perjanjian terlarang dengan bangsa gaib sekalipun yang harus mengorbankan keluarga atau orang-orang untuk dijadikan tumbalnya, sesungguhnya manusia itu teramat sangat mudah untuk mendapatkan sebuah kekayaan jika mengenal diri pribadinya sendiri. Jangan kecewa karena tempat ini sudah saya tutup. Sehingganya praktek perjanjian-perjanjian konyol, perjanjian-perjanjian terlarang ini tidak akan pernah terjadi lagi di sini. Doa, ritual yang panjenengan lakukan itu hanya sebatas doa dan ritual, tidak akan mengantarkan panjenengan terjerumus ke alam jin demi mendapatkan dunia sementara. Para kadang, hanya itu yang bisa saya informasikan melalui video saya, rekaman yang ketiga tentang penyempurnaan arwah atau sukma, yang berakhir di tempat pemujaan atau penyumpangan atau pesugihan, yang malam ini telah saya tutup. Sehingganya tidak ada lagi korban yang mengatasnamakan sejarah peninggalan leluhur kita, yaitu Candi Gedong Songo yang terletak di lereng Gunung Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Untuk para kadang yang mengikuti saya, ada yang bisa menyimak? Setidaknya mungkin merasakan. Karena untuk masuk ke ranah ini adalah soal talenta, soal bakat. Jadi jangan kecewa jika panjenengan tidak bisa menyaksikan secara maksimal, karena dibutuhkan bakat di situ. Kalau panjenengan memiliki bakat tentang hal ini, saya yakin panjenengan pasti bisa menyaksikan. Perjalanan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita turun lagi dan kembali ke Gubuk Jenggolomanik. Akhir kata dari saya, semoga informasi saya melalui tiga video terkait penyempurnaan arwah atau sukma bermanfaat atau berguna sebagai ilmu pengetahuan tambahan bagi kita semua. Karono pambencananing iblis runing kitab karasalan dia pinencarana putune ngridu hambahur tan ngobri manungsa urip duk lair maring donya bineka binendung pamrih sang iblis laknat mring bebayi dadya janwaya koksi nadyan kongsya tuwa yiku ayu nuruti saking wit ayu kongsi temekeng mekasat tulaan lan prayogane nadyan remen kalangkung kang warna dituraja beni pinaryogeng mekasat kalamun ta durung sampe samimpaning karsa kasangsara hanggawa ewuh pingging gingkangken pasuwitan.